Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah pengajian Masjid Nurul Ihsan Padangmulo yang saya hormati, malam ini kita akan lanjutkan kajian sifat sholat Nabi dengan tema doa-doa. Demikian, untuk mempersingkat waktu, sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Bapak, orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tentang sifat salat Nabi. Kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa atau doa-doa. Hal-hal yang berkaitan dengan doa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, berkatalah Rabb kalian, yakni Allah, kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Sehingga semakin kita, Bapak, orang tua kami sekalian, semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak meminta, semakin banyak kita curhat, semakin banyak kita mengaju kepada Allah, Allah senang. Beda dengan makhluk. Kalau kita semakin banyak minta, gimana? Senang nggak? Tidak kan? Tidak. Tapi Allah malah senang. Ini menunjukkan kedekatan seorang hamba sama Allah. Ya, kedekatan seorang hamba sama Allah. Baik.
terkait dengan ini ada waktu-waktu terkabulkannya doa. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab Bapak Ibu, orang tua kami sekalian, waktu-waktu yang mustajab atau terkabulkannya doa. Yang pertama adalah ketika sujud di dalam sholat. Ketika sujud, maka usahakan semaksimal mungkin kita rajin-rajin berdoa tatkala kapan? Sujud. Tatkala sujud, terutama di sholat sunnah ya, sholat sunnah, sholat sendiri, boleh sekali sholat wajib tidak apa-apa ya, karena keumuman hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya Rasulullah, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya tatkala dia sujud. Berarti Pak yang paling dekat kapan? Seorang hamba kepada Allah kapan paling dekat? Ketika sujud. Kata Nabi, faksiru ad-du'a. Faksiru, maka perbanyaklah oleh kalian apa? Berdoa. Sehingga tatkala Allah, Nabi menjelaskan di sini, seorang hamba kedudukannya kepada Allah yang paling dekat itu adalah sujud. Sujud. Nah, tatkala sujud, kata Nabi suruh banyak-banyak doa. Faksiru ad-du'a. Aksir, perbanyaklah. Coba perhatikan, praktiknya kita gimana Pak? Kapan kita yang paling banyak doa? Kalau sujud? Enggak ya. Kapan kita mau amalkan hadis ini? Kapan? Antum lah. Antum mana yang lebih banyak? Berdoa itu tatkala biasa atau tatkala sujud? Enggak yang selama ini. Tatkala sujud banyak berdoa. Betul? Hah? Sujud banyak doa. Kata Nabi, yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah sujud. Faksiru, maka perbanyak kalian. Apa yang disuruh perbanyak? Ad-du'a, doa. Nah itu. Nah di sini Bapak orang tua kami sekalian rahimahullah, tidak ada penjelasan sujud pertama, kedua, ketiga atau keberapa, tidak ada. Di sini kalimatnya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala dia sujud. Wa huwa sajidun. Tidak ada penjelasan sujud awal, kedua, ketiga atau keempat, tidak ada. Ya waktu sujud saja. Sujud saja. Kalau gitu gimana cara mengamalkan hadis ini? Setelah mengamalkan hadis ini, maka silakan. Kadang-kala di sujud yang pertama, kadang-kala di sujud kedua, kadang-kala di sujud ketiga, atau kadang-kala di sujud keempat. Jangan dirutinitaskan di sujud yang terakhir, jangan. Kalau kita merutinitaskan di sujud terakhir, hadis ini harus kita buat catatan lagi, coretan atau tambahan. Wa huwa sajidun fi akhiri minas sujud. Begitu harusnya. Iya, kalau gitu antum ambil pena, semua kitab hadis antum tambahi semua. Iya. Ya, ambil kitab. Ini kan riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad. Minimal 4 hadis ini, 4 kitab ini antum ambil, tambahi. Nah, begitu. Ya, tersebar di mana-mana antum kutip semua dulu. Enggak mungkin kan? Jadi artinya ayo ikhwah, kita mau mengamalkan dalil ini. Kapan kita amalkan dalil ini? Kata Nabi, faksir doa. Sehingga apa orang tua kami sekalian, semua dalil yang ada di Al-Quran, di hadis-hadis sunnah Nabi, bagaimana kita mau amalkan, ya, bukan sekedar kita baca, pelajari, tidak, tapi diimplementasikan, diamalkan. Paham ya? Perbanyak apa? Perbanyak doa ketika sujud. Ketika sujud yang keberapa? Ke satu atau yang kedua? Satu, yang kedua atau yang terakhir? Iya, kapan aja, serah. Malah tidak boleh di apa ya? Dikhususkan. Karena hadisnya umum. Paham ya? Khususkan. Tak boleh dikhususkan. Kecuali ada hadis khusus misalnya di sujud yang terakhir. Nah, baru kalau gitu, ya kan?
kapan aja kita, kapan aja. Cuman ini bagi imam ya, bijaklah dalam mengamalkan di sini ya, bijak ya kan. Ini yang lebih aman ketika kita sholat sendiri, kan nggak terganggu ya jamaah yang lain kan. Kalau kita jadi imam kita panjang kali juga sujudnya, doa di situ, imamnya kadang-kala yang pas sakit pilek segala macam, ya kan, agak terganggu. Ketika kita sholat sendiri, sholat sendiri. Paham ini? Dari sini apa untuk kalian sekalian ya? Paham yang ini ya? Banyak doa, banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Kapan tuh? Sujud. Mau pertama, kedua, ketiga silakan. Apalagi kita sholat sendiri, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, silakan perbanyak doa dalam sujud itu, ya. Karena ini perintah Nabi. Nah, tatkala Nabi menyebutkan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya Allah tatkala dia sujud, maka perbanyaklah doa. Ini menunjukkan peluang besar. Peluang besar doa kita akan dijabah, dikabulkan. Kan nggak mungkin Nabi suruh perbanyak sujud, sujudnya waktu perbanyak doa di waktu sujud di situ kecil peluangnya, kan nggak mungkin kan? Tak mungkin. Berarti sudah ada peluang besar, maka Nabi menunjukkan. Begitu. Minta aja, minta sama Allah, tidak apa-apa. Mau dunianya, mau akhiratnya, mau dunia minta, tidak apa-apa, tidak masalah. Minta aja, minta. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya adalah waktu terkabulkannya atau terijabahnya doa adalah sepertiga akhir malam. Bapak orang tua kami sekalian, mari sama-sama kita bangun Pak. Apalagi yang udah usianya 30 tahun ke atas ini, bangun. Udah cukuplah waktu 30 tahun itu tuh habiskan tentang dunia. Sekarang ini yang sudah umur 30 tahun ke atas kan sudah separuh perjalanan itu. Kalau udah 30 kan, umur sekarang kan rata-rata ya kan, paling banyak 60-70 tahun ya kan. 80 tahun kayaknya sejarah lah, ya kan. Apalagi 90 tahun kayak jarang, langka. Paling ada pun ya berapa orang saja. Sudah yang umur 30 tahun ke atas, apalagi 40 tahun, banyak-banyak bangun malam. Makanya Bapak orang tua kami sekalian, antum tahu nggak? Orang tua yang sudah lumayan tua itu, ketika dia tidurnya nggak bisa cepat, bangunnya malah cepat ya. Tidurnya itu waktunya sedikit ya, malam. Semakin tua, dia semakin tidurnya semakin sedikit. Beda dengan anak bayi yang kecil itu, dia banyak tidur, ya kan? Kalau orang tua itu biasanya makin sedikit tidur. Dia sudah bangun. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya tidurnya sedikit, cepat bangun, tolong tahajud. Hikmahnya begitu. Rata-rata kan orang tua kan mudah bangun dia, ketimbang bandingkan dengan anak-anak muda atau anak-anak kecil, ya kan? Iya, supaya suruh bangun. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhiru yaqulu man yad'uni fastajiba lah man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfiru lah." Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu turun di langit dunia sepertiga malam. Tahun sepertiga malam. Jam berapa itu kira-kira? Tinggal antum bagikan aja. Masuk waktu maghrib kapan? Jam 6.30, setengah 7. Waktu subuh kapan? Jam 5. Itu antum jumlahkan bagi 3 yang terakhir. Begitu dia. Paham ya? Lebih kurang mungkin kalau antum bagian ini lebih pasnya antum bagi sendiri, paham ya? Dari setengah 7 sampai jam 5 itu antum bagi 3. 1, 2, 3 begitu. Nah, 3-nya itu sepertiga malam itu. Lebih kurang mungkin sekitar, lebih kurang ya, pasalnya antum hitung sendiri. Sekitar setengah 2, jam 2. Lebih kurang sampai waktu subuh. Nah, kalau bisa bangun jam 2, alhamdulillah. Nggak bisa bangun jam 2, jam 3. Nggak bisa juga jam 4. Nggak bisa juga pinamat setengah 5. Nggak bisa juga pinamat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, pinamat. Nggak bisa juga baca ayat yang panjang, pinamat baca 3 kul, penjadilah. Tapi sekali-sekali lah 3 kul. Jangan pula malamnya 3 kul, besok 3 kul, lusa 3 kul aja yang dibaca, ya kan? Kul aja dibaca. Sekarang kul Allah, kul falak, kul
qul binas, besok diseling qul falaq, qul binas, balik qul huwallah. Besok lagi qul binas, qul huwallah. Itu aja muter-muter. Ya kan? Ayat yang lain kan masih ada, ya dibaca. Saya sekali tadi baca lam yakunil ladzina kafaru iqra, saya sekali baca sabi surah Allah, ya kan? Ya itu tidak apa-apa saya sekali. Ya. Baik. Jadi sepertiga malam. Kemudian kata Nabi, man yad'uni, siapa minta kepadaku, ini Nabi menjelaskan, Allah mengatakan, man yad'uni fastajibalah. Siapa minta padaku pada waktu kapan? Sepertiga malam, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utilah. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan beri. Man yastaghfiruni faghfirullah. Siapa minta ampun, maka akan aku ampunkan. Siapa di antara kita yang punya dosa, Pak? Semua kita punya dosa, ya kan? Hanya kita Allah yang tahu kita pernah berbuat dosa dan maksiat. Andai kan orang tahu tentang perbuatan kita, mungkin saja orang tahu enggak, orang lain enggak memandang kita, Pak. Ya kan? Dan kalau orang lain masih menghargai kita, memandang kita, karena Allah masih tutupi aib-aib kita. Coba kalau kita ingat-ingat dulu, mulai balik sampai sekarang, berapa banyak dosa mungkin, ya kan? Maka minta ampun. Kata Allah, Allah akan ampuni, ya kan? Minta ampun ya. Ini sepertiga malam. Ini yang kedua, ya, jangan lupa. Dan tentunya berdoa harus serius, ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, pada saat azan. Pada saat azan itu kita jangan diem, Pak, jangan melongo. Ya, pertama jawab azan sebagaimana muadzin mengucapkan. Yang kedua di situ kita banyak doa. Kan di sela-sela itu bisa berdoa kan? Bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a inda nidai wa inda al-ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'duh. Kata Nabi, doa ketika azan, ketika susah, di saat sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, yakni ketika perang. Jadi dua perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak. Yang pertama adalah ketika azan dan ketika susah. Ini dia dua doa ini. Jadi lihat ketika azan itu doa-doa yang mustajab itu. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita meningkat Allahu Akbar. Di seling-seling itu kita bisa doa, ya doa. Doa. Ya doa tidak mesti kita angkat tangan, tidak mesti. Ini kita berdoa. Apa yang kita minta silakan. Mau perkara akhirat, mau perkara dunia silakan. Gak apa-apa. Minta sama Allah itu bukan perkara akhirat saja. Ya Allah selamatkan aku dari neraka masuk dalam surga. Perkara dunia pun tidak minta. Karena kalimatnya ud'uni astajib lah. Minta kalian, minta apa aja. Minta apa aja. Tentunya minta yang baik ya, minta yang baik. Ini dia ketika kapan? Azan. Nah, siapa yang ketika azan berdoa siapa? Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mengamalkan di sini. Kapan lagi kita mengamalkan di sini? Hadis-hadis yang Nabi SAW ini memberikan penjelasan kepada kita, itu tujuannya supaya kita amalkan. Tujuan supaya apa? Diamalkan. Tadi perbanyak doa ketika sujud, amalkan. Ketika kapan lagi? Akhir malam, amalkan. Ketika azan, amalkan. Minimal hadis-hadis itu pernah kita amalkan. Begitu, ya. Kalau bisa semua hadis-hadis itu kita amalkan. Kalau bisa dan mampu. Kalau tidak bisa, maka minimal kita pernah mengamalkan hadis tersebut. Ya, ketika azan. Baik. Kemudian antara azan dan iqamah. Antara apa? Azan dan iqamah. Makanya kalau siap azan, kemudian antum sholat sunnah qabliyah, belum qomat, ya kan doa, tidak apa-apa. Silakan mau doa angkat tangan, silakan doa. Silakan. Itu doa yang mustajab itu. Jangan malas sekali berdoa, Pak. Angkat tangan itu, jangan malas sekali, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Baik. Dalilnya dalam hadis yang sahih dengan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u
tidak akan tertolak doa di antara azan dan iqamat, antara azan siap azan sampai iqamat adanya. Ini doanya. Silakan berdoa sama Allah. Pertama doanya apa? Diampuni, minta ampuni dosa. Minta apa lagi? Jauhkan dari neraka. Minta apa lagi? Masuk ke dalam surga. Enggak apa minta untuk surga Firdaus. Allahumma inni as'aluka jannata Firdaus bighairi hisab wala adab. Minta, ya Allah, hamba-Mu minta, mohon kepadamu masukkan aku dalam surga Firdaus tanpa dihisab dan tanpa diadab. Minta, kata Nabi begitu. Kalau kalian mau minta surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, Pak. Minta, ada apa-apa. Minta. Andaikan manusia ini seluruhnya minta surga Firdaus, Allah mampu gak kasih itu? Hah? Mampu. Surga itu makhluk gak? Makhluk kan? Siapa yang menciptakan surga? Allah. Allah menciptakan berlipat-lipat dari ini semua sanggup. Ya kan? Minta. Andaikan seluruh manusia ini berdoa minta surga Firdaus, minta dikabulkan oleh Allah, mampu Allah. Mampu. Mudah bagi Allah. Karena surga itu makhluk ciptaan Allah. Allah mampu ciptakan. Apa bagi Allah? Kun fayakun, selesai. Ya, jadi minta surga Firdaus. Gitu ya. Baik. Kemudian ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Akhir salat fardu. Di akhir salat fardu. Hadisnya hadis yang asal dari Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu du'ai asma'u qala jawfal lail al-akhir wa dubura as-salawati maktubat." Wahai Rasulullah, ini sahabat tanya, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam yang terakhir, yakni sepertiga malam terakhir. Itu doa yang paling didengar. Apalagi kalau mau antum gabungkan doa di sepertiga malam bangun, kemudian antum doanya ketika apa? Sujud. Itu menggandengkan hadis-hadis yang sahih. Udah bangun tengah malam, doanya ketika sujud lagi, luar biasa itu. Ya kan? Luar biasa. Kemudian wa dubur as-salawatil maktubah, dan di akhir salat yang 5 waktu. Nah, yang dimaksud di akhir ini kita lihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain tentang doa kalimat arti wa dubur as-salawat maktubah, itu ada yang mengartikan dubur itu artinya apa ya? Akhir. Mohon maafnya, makanya dubur itu kan bagian belakang kan? Belakang. Jadi di sini ada yang mengartikan dubur shalawatul maktubah itu akhir sholat. Ada yang mengartikan dia akhir sholat, tapi di masa akhir itu masih di dalam lingkungan sholat, tapi di akhirnya. Kapan itu? Salat tahiyat dan sebelum salam. Itu maksudnya akhir sholat. Maksud daripada dubur sholat. Ada memang sebagian yang mengartikan ini dia dubur sholat, akhir sholat, akhir dari sholat, artinya siap salam, begitu ya. Tapi dalil yang kuat yang rajih itu dia masih di dalam sholat. Ya, kenapa? Kita lihat hadis yang lain. Kata Nabi SAW ketika ini dia. Dalam hadis yang sahih riwayat oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza tasyahada ahadukum," apabila kalian telah selesai tasyahud, apabila salah seorang dari kalian telah selesai apa? Tasyahud, falyasta'iz billah min arba'in, maka hendaklah kalian meminta kepada Allah. Meminta berarti apa? Berdoa kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara.
Apa 4 perkara itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, maksudnya azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Kehidupan ini fitnah, banyak fitnah dunia ini, ya kan? Kadang kalau kita berbuat baik, ngomong baik aja masih difitnah, ya kan? Atau banyak macam-macam cobaan itu namanya orang hidup kan. Atau fitnah kematian. Di mati ini kan ada fitnah kan? Apa yang maksud dengan fitnah kematian? Pertanyaan kadang nakir itu fitnah. Fitnah itu apa artinya? Kalau di akhir itu bukan fitnah apa ya? Bukan diceritain orang udah mati, gimana orang ini kan? Fitnah yang ketika mati itu ujian. Ditanya bukan nakir. Tanya Imam Rabbuka, Manabiuka, Madinuka. Kalau di dunia ya enak jawabnya, di akhir nggak bisa gitu. Catat kamu itu meninggal tulis, nggak bisa. Sekarang katanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan? Udah gitu, Allah Rabbi, Allah Tuhanku, ya kan? Enak, dunia di akhir nggak bisa. Ini teruji, ya kan? Nggak bisa ya. Saya jawab, yang mulut nggak bisa jawab, tangan, kaki aja. Kemudian apa tadi? Berapa tadi? 3. Wa min syarri fitnati Masihid Dajjal. Dari keburukan apa? Fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal luar biasa. Dajjal ini aku sebagai Tuhan ya. Ya, aku sebagai Tuhan. Kata Dajjal hujan, mati kau mati. Nah, itu Dajjal. Ya, kalau orang yang lemah, hujan ngaku dia. Ya kan? Sekarang aja ada orang-orang yang ngaku ada korma sedikit, katanya ada korma, udah banyak ikutnya. Ya kan? Jadi apalagi dia bisa menyebabkan hujan. Mati kau mati. Oh betul berarti ini. Yang bisa matikan hidup kan Allah kan. Oh begitu dia mati, dia ikut dia sama Dajjal. Nah, ya. Jadi kalau doa ini dibaca, masya Allah luar biasa kan. Nah, ini bayangkan. Nah ini dalil. Kemudian ada dalil lagi banyak ini. Jadi ini dibaca kata Nabi, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah. Apabila kalian telah selesai salam, telah selesai tasyahud. Selesai tasyahud kan belum habis salat kan? Belum. Tasyahud. Maka kita baca ini, Pak. Makanya usahakan Pak doa ini, Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr sampai akhir tadi itu. Usahakan minimal ini dibaca ketika selesai tasyahud. Baca ini supaya dilindungi dari neraka jahanam, dari azab kubur. Luar biasa, Pak. Ya. Karena azab kubur ketika seorang meninggal itu kan belum tahu berapa lama dia akan kiamatnya, ya kan? Contoh, misalnya ada orang yang meninggal dunia hari ini, ketika kiamat dia kan baru dibangkitkan dari kubur kan? Berapa lama dia? Tahu tuh kapan kiamat? Bisa jadi 100 tahun lagi kan? Bisa jadi 1000 tahun lagi, bisa jadi 10.000 tahun lagi. Di dalam kubur 10.000 tahun. Iya Pak, dia dapat nikmat, kalau dapatkan azab dia luar biasa kan? Nah itu, makanya baca doa ini, baca minimal. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ini kaitannya dengan, ingat ya, kembali ke awal ya, dubur sholawat ya. Kita selalu baca doa di dubur. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia dubur orang udah paham juga itu orang Jawa ya, dubur. Nah, duburnya gitu ya. Dubur itu artinya kan akhir ya, tapi dia masih rangkaian dari anggota dari sholat itu. Nah, ini dia. Ini kalimat dubur. Kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Tirmidzi, dari Imam Ahmad, dari sahabat Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Summa yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim." Kata beliau, kemudian pada akhir tasyahud, ini lebih jelas lagi. Pada akhir tasyahud, baina tasyahudi wa taslim. Di antara tasyahud dan salam berarti pertengahan. Baina tasyahudi wa taslim. Di antara tasyahud dan salam berarti setiap tasyahud sebelum salam. Maka suruh berdoa. Apa doanya? Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Itu dia. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, dia berkata, kemudian pada akhir tasyahud sebelum salam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang kita baca tadi.
Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, maupun akan datang. Ya, artinya kita doa diampuni dosa yang telah berlalu maupun yang akan datang. Karena namanya manusia, selagi dia masih hidup, diampuni. Ini doanya cara yang bagus. Begitu cara doanya Pak. Ya Allah ampuni dosa hamba-Mu yang telah berlalu. Yang telah berlalu berarti ya bukan semalam aja, yang telah berlalu dan yang akan datang. Artinya kita sudah terampun dulu. Tapi bukan berarti saya sudah berdoa kalau gitu saya boleh berbuat maksiat. Enggak, paham ya? Kalau terjerumus, Allah begitu terjerumus seorang, Allah ampuni. Enak. Nah ini doanya ini panjangnya. Tapi kita nggak pasti dengan doanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Dubur sholawatil maktubah. Itu dia. Jadi yang dimaksud ini akhir sholat itu adalah apa? Di akhirnya. Penjelasan tadi ini apa? Setelah tasyahud. Kemudian yang kedua antara tasyahud dan salam. Berarti pertengahan di tengah-tengah. Nah begitu. Paham ini Bapak Ibu? Orang tua kami sekalian. Paham nggak yang saya maksud ini? Paham ya? Ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan dubur sholawat maktubah itu akhir daripada sholat setelah salam. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya itu Nabi baca, kemudian Nabi menganjurkan itu sebelum salam. Itu sebelum salam sebagaimana telah kita sebut kedua hadis tadi ya, dengan berapa riwayat tadi. Paham ya? Dua lafaz dengan berapa riwayat tadi. Itu hadis-hadis kalau kita kumpulkan itu dia hadisnya. Nah, ya itu dia hadisnya. Itu yang lebih kuat hadisnya. Baik. Kemudian pada hari Jumat, waktu imam duduk ketika khutbah, itu silakan duduk ketika khutbah, maka doalah di situ. Ya doa di situ. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, Abdullah bin Umar bertanya, ya, padaku, apakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW perihal satu waktu, yakni yang mustajab pada hari Jumat? Abu Burda berkata, ya, saya menjawab, iya aku mendengarnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-shalah. Waktu yang mustajab itu adalah waktu antara imam duduk di mimbar hingga selesai sholat Jumat. Jadi waktu duduk itu apa namanya? Baca doa. Kan ketika khutbah kan duduk sebentar kan? Kemudian yang khotib juga agak kasih jeda sedikit, jangan duduk langsung bangkit, jangan, kasih kesempatan orang supaya untuk apa? Berdoa. Tapi jangan lama kali pula, si lama kali ini kan dia, jangan, ya sekedarlah supaya orang bisa berdoa, minimal dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, silakan. Ya. Ya. Ini orang tua kami sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah sholat asar, dalam hadis yang sahih ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah yauma jumu'ati sinta asyrata yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla fal tamisuha akhira sa'atin ba'da al-asri. Ini dia. Rasulullah Jumat itu 12, maksudnya jam ya. Dan tidak didapati seorang muslim pun yang meminta kepada Allah kecuali Allah azza wa jalla akan mengabulkannya. Maka bersegeralah untuk mendapatkan pada waktu-waktu akhir setelah sholat asar. Jadi waktu mustajab itu apa orang tua kami sekalian, habis sholat asar dia doa. Kita mau amalkan di sini. Ya tidak bisa setiap hari, minimal kita amalkan berapa kali. Ya kalau bisa ya silakan. Jadi bagus. Jadi habis asar kita doa. Ya. Ini doa-doa yang mustajab. Kemungkinan besar doa kita akan diijabah. Makanya kita harus tahu kapan waktu-waktunya itu. Kapan. Kemudian yang ikhwah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang
orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang berpuasa itu doanya mustajab. Atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Atau orang yang dizalimi, ini juga mustajab doanya. Makanya hati-hati itu. Ya, hati-hati terhadap orang-orang yang dizalimi. Ya, ini doanya mustajab ini. Ya. Jangan sampai orang terzalimi itu mendoakan orang yang menzalimi. Dalam hadis yang sahih yang hasan dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaruddu da'watuhum." Ada 3 perkara yang doa mereka tidak akan tertolak. Ya, as-shaimu hatta yuftira. Yani orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi silakan Pak, sebelum berbuka itu doa dulu. Ya, biasakan itu. Dia begitu puasa, silakan dia doa. Sampai kapan dia berbuka. Maka ketika dia orang puasa ketika mau berbuka, jangan sibuk nyiapkan makanan aja, jangan sibuk nyiapkan makanan. Makanan ditumpuk itu, jangan siapkan. Tapi sibukkan dengan doa. Dengan doa, sibukkan dengan doa. Nah, silakan doa tentang makanan atau tidak, yang penting sibukkan dengan doa. Ya, tatkala mau berbuka itu. Ini dia. Jadi ya waktunya yakni tatkala yang pertama orang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imamu adil. Imam yang adil doanya juga mustajab. Wa da'watu mazlumi, kemudian orang-orang yang terzalimi, ini doanya juga terkabulkan. Kemudian singkat aja nih karena insyaallah tahu. Pada malam Lailatul Qadar, ini juga doanya terkabulkan. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Makanya usahakan pada malam Lailatul Qadar itu orang tua kami sekalian, itu silakan, kalau bahasa kita silakan lelean lah. Ya, jangan sia-siakan waktunya itu. Karena malam Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu wa taala itu malam yang lebih baik daripada berapa bulan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. 1000 bulan. Coba antum hitung, 1000 bulan itu berapa tahun itu? Itu lebih kurang sekitar 83 tahun 3 atau 4 bulan. Itu sendiri, ya. 83 tahun. Kata Allah, khairun, lebih baik, bukan sama. Paham? Kalau ada orang yang misalnya umurnya 83,3 atau 4 bulan, dia ibadah terus, begitu lahir langsung ada ibadah. Ya, umpamanya. Begitu umur 83,3 atau 4 bulan meninggal dia, tapi dia nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dia tidur aja. Yang satu misalnya biasa-biasa aja dia. Begitu dia Lailatul Qadar, dia dapat. Mana yang lebih besar ganjarannya? Yang lebih baik yang mana? Yang satu ini. Karena kata Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dia. Makanya cara mendapatkan gimana? Oh, saya bingung-bingung. Cara mendapatkan itu, malam-malam ganjil, jangan itu aja, jangan. Bangun aja lah antum itu, bangun dari mulai malam 21 sampai malam takbiran, sampai terakhir. Dapat itu insya Allah. 10 malam terakhir, dari malam 21 sampai terakhir, itu bangun aja, sholat, doa, zikir, baca Quran, dapat itu. Tiap itu dapat yang bagi orang ibadah ya. Bagi nggak ibadah nggak dapat. Ya kan? Contoh orang tidur aja dapat nggak dapat. Yang dia nggak ibadah dapat nggak? Malah dia sana kemari. Malam Lailatul Qadar misalnya dia main goplak misalnya, main kartu atau nonton bola, dapat nggak itu? Enggak. Itu yang ibadah yang dapat. Paham ya? Ibadah. Jadi jangan sia-siakan. Ya. Nanti Pak di akhirat nampaknya, masya Allah ini pahalanya besar, tingkatan surganya beda. Kemudian surganya kan macam-macam itu, surga Firdaus, surga Aden dan ada macam-macam surga itu kan. Nanti rugi Pak, penyesalan itu. Tahu gitu dulu waktu di dunia, saya akan ibadah, saya akan begini-begini. Kalau tahu nikmatnya itu beda Pak. Di dunia aja beda Pak. Atau udah pernah misalnya nginep di hotel antara bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5 pernah? Atau misalnya naik kereta api aja lah pernah? Itu kan beda antara ekonomi, bisnis, eksekutif. Insya Allah tiga-tiga sudah pernah saya naik. Itu beda ya, beda. Ya kan? Beda. Itu dari sisi dunia loh, ya kan? Beda. Apalagi di sisi akhirat.
nanti di akhirat ruginya. Kan sama ini, sama-sama sholat semua, kan beda-beda dapatnya di akhirat, beda. Nah, ya. Baik. Kemudian ayat rahimahullah, pada saat turun hujan. Nah, ini pada saat turun hujan. Ya. Ini hadisnya sahih dikatakan oleh Al-Hakim, Baihaqi, ya, dari sahabat Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sintani ma taruddani ad-du'a." Ada dua doa yang tidak tertolak, indal nidai wa tahtal mator. Ketika adzan dan ketika turun hujan. Makanya turun hujan itu kan doa. Minimal doa yang untuk menjadikan apa? Allahumma shayyiban nafian. Apa artinya itu? Allahumma shayyiban nafian, ya Allah, jadikanlah turunnya hujan ini sebagai yang bermanfaat. Tahu bermanfaat artinya? Kalau hujan cuma nggak jadi banjir gitu, ya kan? Hujan jadi banjir. Kalau hujan cuma jangan jadikan asbab apa namanya, yang tidak baik lah. Nah, itu doa. Bisa aja, ya doa. Ya, bisa aja. Nah, makanya doa minimal itu. Kemudian pada hari Arafah, ini ketika haji ya, pada saat ajal tiba. Nah, ini pada saat ajal mau tiba. Ini doa mustajab. Nah, ini hadisnya sahih dari Imam Muslim, panjang ya, dari sahabat Ummu Salamah. Jadi intinya ketika ada seorang yang mau meninggal dunia, itu siapa yang berdoa di situ doanya mustajab. Doanya mustajab. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita jangan sibukkan yang lain, jangan. Satu orang mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia, yang lain itu mendoakan. Kata Nabi SAW ketika ada orang meninggal itu, laqidu mautakum la ilaha illallah. Ketika ada orang meninggal, kata Nabi, laqidu mautakum, ajari atau bimbinglah orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang lain yang ada. Karena apa? Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir hayatnya dia bisa ucapkan la ilaha illallah, Allah masukkan dia dalam surga. Makanya takir itu ketika orang meninggal itu diijabah doanya. Ini hadisnya panjang, ya, dijabah. Makanya doakan. Yang lain di sana ada 10 anak misalnya. Satu mentalkinkan orang tuanya, yang lain ngapain? Doa. Apa doanya? Ya Allah, mudahkanlah ayahku mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah. Itu. Yang satu ucapkan la ilaha illallah di telinganya, supaya dia bisa bercerna mendengar. Jangan ada suara-suara yang lain, jangan. Biar dia fokus ke situ. Kalau namanya orang meninggal itu sakit, ya kan? Sakit. Jadi khusus satu orang aja pelan-pelan la ilaha illallah. Dengarkan, perhatikan gerakan mulutnya atau lidahnya yang meninggal dunia itu. Ya dia yang meninggal itu nggak mungkin lah selancar la ilaha illallah, nggak gitulah, ya kan? Orang sakit aja apa yang ngomong kan? Kita aja kalau sakit malas ngomong kan, susah kan? Iya, pelan-pelan. Yang lain doakan. Apa doanya? Tentang kebaikan. Di antara doa yang kebaikan apa? Ya Allah, mudahkanlah sempurna, Allah ucapkan la ilaha illallah, mudahkan ya Allah, mudahkan, begitu. Amin ya Allah. Sampai pernah ngomong ini coba. Bukan yang lain, ya. Yang begini, yang begitu jangan. Usul istighfar di papa istighfar, bukan istighfar yang sudah diajarkan. Kata Nabi, laqinu mautakum, bimbing orang yang mau meninggal dunia dengan apa? La ilaha illallah. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Sehingga yang diajarkan tatkala ada orang yang mau meninggal dunia itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang lain enggak, itu aja, ajarkan itu aja. Paham? Bukan disuruh istighfar, bukan yang lain, bukan. Nabi yang menyuruh. Laki mautakum, artinya laki mautakum apa artinya? Bimbinglah, tuntunlah. Nah, sinonim langsung cari. Pernah belajar dulu bahasa Indonesia kalimat sinonim. Nah itu, ya, apa itu sinonim? Masuk ingat aja tuh berarti ya, untuk belajar bahasa Indonesia. Nanti guru masuk belajar bahasa masuk fokus ya. Iya, persamaan. Laki mautakum, bimbing dia, tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam riwayat yang lain, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa yang akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka sebaik-baiknya doa
adalah dia mendoakan orang tua, keluarganya, kerabatnya dengan kalimat tersebut. Kalau dia mampu, maka itu nikmat yang besar bagi orang meninggal dunia. Tidak lagi yang lebih besar nikmat daripada itu. Lagi yang satu, la ilaha illallah, ya Allah, mudahkanlah orang tua saya, ucapkanlah ya Allah, mudahkanlah Allah rekan saya ini, mudahkanlah Allah ustaz saya meninggal, mudahkanlah jemaah saya gitu. Atau doakan, mudahkanlah istri hamba, doa mudahkan anak, ya saya duluan. Iya kan bisa aja kan, yang tua meninggal duluan, yang muda belakangan, ya kan, atau yang muda belakangan yang tua duluan, kan bisa aja kan, bisa. Ya. Baik, apa ini? Ini sekilas nanti ada pembahasan khusus tentang talqin jenazah, insyaallah suatu saat akan kita praktekkan. Artinya cara mengajarinya, ya. Paham? Yang pasti ketika ada orang meninggal apa yang diajarkan? Kalimatnya apa? La ilaha illallah, itu hadis riwayat Muslim. Ya. Sudah, bukan yang lain. Yang lain ngapain? Doakan kebaikan. Sebaik-baik kebaikan apa? Doa, ya Allah mudahkan dia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu doanya, bukan yang lain-lain. Ya. Doa yang lainnya bolehlah, silakan, ya Allah ampuni dosa dia, boleh, mudahkan dia, boleh. Tapi yang paling penting doakan, ya Allah mudahkan dia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu ya. Baik. Kemudian ayat ikhwah, cara mengangkat tangan ketika berdoa. Ini ada berbagai macam ini. Ya, pertama memberi isyarat dengan jari telunjuk. Ya, berdoa itu Pak tidak selamanya angkat kedua tangan, tidak. Berdoa itu kadang-kadangnya dengan isyarat. Dengan apa? Isyarat dari telunjuk. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ketika kapan? Ketika imam berdoa dalam khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu bagi para imam, para khotib ketika khutbah Jumat itu doanya dengan memberi isyarat. Isyarat begini. Ini yang ada riwayatnya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umarah bin Ru'aibah. Ya, saya bacakan. An Umarah bin Ru'aibah, dari Umarah bin Ru'aibah, qal, dia berkata, ra'a Bishrah ibnu Marwan, dia melihat ibnu Marwan, Bishrah ibnu Marwan, ala mimbari, berada di atas mimbar. Ngapain di atas mimbar? Khutbah maksudnya ya. Rafi'an yadaihi, mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangannya. Faqala, lihat. Jadi saya baca dulu hadis yang aja. Baru saya arti yang mudah. Qala ra'a Bishrah ibn Marwan ala mimbari rafa'a yadahi faqala qabbahallahu hataini al-yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakada wa asyara bi isba'ihi al-musabbiha. Dari Umar bin Ru'aibah bahwa suatu ketika dia melihat Bishrah bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar tatkala berdoa. Mengangkat kedua tangannya di atas mimbar tatkala berdoa. Maka ia pun berkata, semoga Allah menjelekkan kedua tangan tersebut. Kalau bahasa Arabnya, qabbahallahu hataini yadaihi. Semoga Allah menjelekkan kedua tangannya. Bayangkan. Ada imam yang berdoa, angkat dua tangan, dia mendoakan. Doakan apa? Menjelekkan. Bayangkan. Ini siapa ini doakan? Ini sahabat. Sahabat Pak, sahabat. Kenapa? Apa alasannya dia mendoakan imam tersebut, khatib tersebut dengan kejelekan? Karena menyelisih Rasulullah. Dia mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad pakai kalimat laqad. Sungguh aku telah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Ma yazidu ala ayyaqula bi yadihi hakadha. Tidak lebih dari beliau memberikan isyarat seperti ini.
wa asyara bi isba'ihi, dan memberikan isyarat isba'ihi, telunjuk. Kata sahabat tadi, Rasulullah kalau khotib khutbah Jumat tidak lebih ketika berdoa dengan seperti ini, tidak lebih. Berarti Rasulullah ketika khutbah Jumat bagaimana cara berdoanya? Katakannya syarat. Ini dia. Hadisnya sahih dari oleh Imam Muslim. Nah itu. Sehingga ada orang yang berdoa, ya bayangkan. Ini didoakan oleh sahabat. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah. Nah gitu ya. Menyelisihi sunnah. Tapi ini kalau zaman sekarang harus dijelaskan dulu, ya. Jelaskan dulu. Atau doa gini, dia atau baca, "Qaballahu hataini yadai." Semoga Allah menjelekkan kedua tanganmu, ya. Tahu yang khotib tahu bahasa Arab, sakit itu atau dipanggil nanti. Jelaskan dulu, ya. Kadang-kadang jelaskan dulu. Jelaskan dulu yang sunnahnya itu Rasulullah berkhutbah dengan syarat begini, gitu ya. Dia terima, alhamdulillah. Dia nggak terima, tugas kita menyampaikan. Tunjukkan dalilnya, sudah selesai. Ya kan? Saya cuma menyampaikan apa? Dalil. Ini hadis Nabi. Begitu. Paham ini? Dengan apa? Isyarat. Kemudian mengangkat tangan setinggi-tinggi ini pertama tadi cara mengangkat tangan ya. Pertama dari isyarat ya. Ketika kapan ini? Khutbah Jumat. Yang kedua ini kita juga menyampaikan hadis ya, sesuai hadis tadi. Ini yang kita sampaikan hadis Nabi. Yang kedua, mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika berdoa minta hujan, atau dikenal dengan doa apa? Istisqa. Mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan dari banyak riwayat. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas ini, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ain." Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala berdoa tidak pernah angkat tangannya tinggi-tinggi, enggak pernah. Saya kata sampai tinggi gini enggak pernah Nabi. Illa kecuali fi istisqa'i, kecuali pada waktu istisqa, artinya minta hujan. Wa innahu yarfa'u, sungguhnya tatkala istisqa itu beliau mengangkat tangannya hatta yura qayadu ibtai, sampai kelihatan putih ketiak beliau. Apa dari Rasulullah putih atau hitam? Putih. Sehingga dia angkat ini sampai nampak ketiaknya warna putih. Saking apanya itu? Saking tingginya dua tangannya gini. Doa istisqa begitu, ya. Jadi tapi kan di Indonesia kayaknya jarang ya. Jarang. Kalau musim kemarau boleh istisqa doa tinggi-tinggi. Boleh. Baik. Ini dia. Ini cara angkat tangannya. Angkat tangan tinggi-tinggi ketika istisqa. Berikutnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ketika memohon sesuatu. Sejajar dengan apa? Pundak. Ini yang biasa berdoa. Sejajar dengan apa? Pundak. Sehingga kita berdoa itu ada dalilnya semuanya. Ada orang berdoa begini. Orang nanya gini. Apalagi kalau ada kumpul gitu ya, doanya gini aja. Karena tangannya digiling aja. Di apa nih? Antum nggak apa ya sini? Dipanggul ya, dipanggul gini ya. Ya silahkan ya. Kita cuma nyampaikan dalilnya. Ya. Dalam hadis yang sahih dari Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, ya, Ani bin Abbas qol, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, atau Ibnu Abbas ini siapa? Sahabat ya, Ibnu Abbas sahabat Nabi. Al mas'alatu an tarfa'u yadaika haswa mankibaika au nahwahuma wa istighfaru an tushira bi usbu'i wahidatin wal ibtihalu an tamudda yadaika jami'an. Kata Ibnu Abbas, dia berkata, memohon adalah kamu mengangkat kedua tanganmu. Artinya berdoa itu kamu angkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua pundakmu, sejajar dengan kedua pundakmu, atau sama dengan keduanya, Dan istighfar adalah kamu mengucapkan satu jari sementara mubah halal
doa yang sungguh-sungguh adalah dengan kalian menjulurkan tangan kalian semuanya. Jadinya intinya alhamdulillah ya ikhwah, ini perkataan Ibnu Abbas ya. Perkataan Ibnu Abbas. Perkataan siapa? Ibnu Abbas, sahabat. Kalau kata sahabat Ibnu Abbas ini, kalau kalian berdoa, maka silakan angkat tanganmu sejajar dengan apa? Bahu ya. Jadi perbuatan Ibnu Abbas ini maka boleh kita ikuti ya. Karena beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perkara ini perkara yang longgar ya, perkara yang longgar. Tapi kita lebih ahsan mengikuti Rasulullah, para sahabat ya, para sahabat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai detail bentuknya. Yang ketiga tadi ini. Tadi yang pertama dari isyarat jelas, kemudian kata tinggi jelas. Sekarang doa yang apa ya? Yang biasa gitu ya. Doa yang biasa itu sejajar dengan bahu ya. Gimana doanya? Apakah ada orang yang berdoa begini? Ada kan? Kenapa ini? Ada orang yang berdoa begini? Ada yang gimana? Ini berbeda ya, berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, halaman 266. Jadi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kedua telapak tangan dibuka tapi tidak saling menempel, melainkan adalah di antara keduanya. Kata ulama Hanafiyah, kalau berdoa itu tangannya dibuka begini, tapi nggak nempel gini. Makanya ada orang berdoa begini. Ada nggak? Ini pendapat ulama Hanafiyah. Pernah lihat orang ini? Pernah kan? Dia dibuka tangannya. Ya nggak mungkin orang berdoa gini kan? Nggak mungkin kan? Dia dibuka tangannya kan? Tapi dia nggak nempel. Artinya dikasih jarak gini dah. Kemudian ini ulama siapa? Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah mengatakan telapak tangan mengarah ke langit dan punggung tangan ke arah bumi. Boleh ditempelkan ataupun tidak. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Itu kan ini telapak tangan ya, ini punggungnya. Ini kan di bawah gini. Yang di bawah gini. Jadi ini kata ulama Syafi'iyah. Yang pertama tadi dia seperti ini tapi tidak ditempelkan. Renggang. Ulama Syafi'iyah boleh dua-dua. Boleh direnggangkan, boleh ditempelkan. Ulama Hanabilah lain lagi. Ulama Hanabilah berpendapat kedua tangan ditempelkan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ulama Hanafiyah itu direnggangkan. Ulama Hanafiyah. Ulama Hambaliyah itu tempelkan. Imam Ahmad bin Hanbal ulamanya. Sudah. Sementara Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah boleh ditempelkan, boleh direnggangkan. Paham ya Pak? Sehingga ini perkara yang longgar, silakan saja. Kenapa terjadi khilaf ini? Seperti ini kenapa? Karena tidak ada dalil yang roji bagaimana peletakan tangannya. Paham? Tapi kalau ada ulama yang berbeda, ada yang direnggangkan, ada yang dirapatkan, ada yang dua-dua. Karena tidak ada riwayat yang langsung roji. Ini menunjukkan kita ya mana aja silahkan begitu. Ini perkara yang longgar, begitu ya. Baik. Jadi mau antum begini, mau direnggangkan, silahkan. Kalau ini, berarti ini mengikuti ulama Hambaliyah, Muhammad bin Hanbal ulamanya. Kalau gini, ini Hanafiyah. Kadang-kadang gini antum, kadang-kadang gini, berarti ikuti imam ulama Syafi'iyah. Begitu ya. Tapi nggak pernah berdoa sama sekali ikuti ulama siapa? Nggak ada. Ya. Baik. Kemudian Pak, dan kalau berdoa, ini kita simpulnya. Sebelum berdoa pertama itu memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dulu ya, memuji-muji Allah. Kemudian berselawat kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Setelah itu baru berdoa. Ya, berdoa apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Nah, karena kalau kita berdoa jangan terlalu buru-buru. Artinya apa? Enggak memuji Allah dan tidak berselawat. Muji Allah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ada semisal dengannya. Ini mas seperti itu. Baru kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Doa ampuni dosa. Ya Allah berikan hidayah, masuk surga Firdaus, kaisa tanpa azab. Ya Allah ya Razzaq rizqni. Ya Allah memberi rezeki, berilah rezeki. Ya silakan macam-macam ya. Nah, tadi ini kesimpulannya panjang hadisnya.
Sahih oleh Abu Daud dan Imam Ahmad ya. Jadi intinya ketika berdoa itu adalah dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, baru dia hajatnya diungkapkan atau utarakan. Nah itu saja Bapak orang tua kami sekalian. Karena berhubung waktu, silakan kalau ada yang bertanya, ada berapa menit lagi ya. Kalau ada kita tutup. Insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan tentang doa ini atau nanti kita masuk ke sholat jamaah qashar ya, tentang doa sedikit lagi dan tentang jamaah qashar dan seterusnya insyaallah. Jadi ada sholat jamaah qashar ya, ini sholat bagi orang musafir dan kita kan pernah pergi juga ya, dan macam-macam insyaallah. Nah demikian. Nah silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan ini atau yang lainnya. Yang fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya mengenai merutinkan berdoa setelah sholat fardu. Itu gimana? Nah, tayyib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah wa jami'an. Kita lihat tadi hadis yang tadi merutinkan setelah selesai sholat fardu tadi. Beliau berdasarkan dalil ini hadis hasan dari Imam Tirmizi. Ini kalimatnya dari sahabat Abu Umamah, dia berkata, qala Abu Umamah ini berkata, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulullah ditanya, ayu doa asma, doa yang mana yang paling didengar oleh Allah, artinya paling diijabah, kapan tuh kapan, gitu ya. Qal jawfal lail, Rasulullah pertama menjawab apa? Jawfal lail akhiri, sepertiga malam. Jadi ada sahabat nanya Rasulullah, kira-kira doanya itu kapan waktunya yang paling diijabah di kapan Allah? Kata Rasulullah, sepertiga malam. Artinya sepertiga malam kita sudah bangun doa di situ, sholat doa di situ. Kemudian wadubur shalawatil maktubah, dan pada waktu akhir sholat. Nah ini mereka menggunakan ini kalimat dubur tadi. Dubur ini memang diartikan itu setelah akhir. Dubur itu artinya akhir waktu sholat yang 5 waktu. Akhir dubur. Nah ini ada khilaf. Itulah yang mengatakan dubur itu artinya akhir sholat. Akhir sholat itu berarti ya siap sholat, tapi dia masih dekat dengan sholat akhir. Tapi artikan dubur ini dia masih nyambung ke sholat. Nah begitu. Di sini dia perbedaannya itu. Paham? Itulah orang-orang yang mengamalkan doa selesai sholat fardu. Ini dia. Kalimatnya wadubur, kan Rasul tanya nih, kapan doa itu dikabulkan oleh Allah? Kapan didengar? Sepertiga malam. Dan ini kalimatnya waduburu sholawati al maktubat, dan akhir sholat maktubah. Maktubah itu artinya sholat 5 waktu. Maktubah namanya. Sudah di akhir sholat 5 waktu. Nah akhir ini itu yang jadi perbedaan. Akhir itulah yang akhir ini sebagai itu orang-orang yang mengamalkan setiap sholat 5 waktu dia doa ini yang akan di sini. Tapi kalau kita mau rujuk, kita kumpulkan hadis-hadis tadi yang kita sudah bacakan, yang dimaksud dengan akhir sholat kapan? Sebelum salam. Karena ada hadis riwayat baina tasyahud dan taslim, di antara tasyahud dan salam. Ada riwayat lagi itu setelah tasyahud. Itu ya, di antara Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma fir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma sarraftu itu tadi. Jadi riwayat yang berbicara tentang doa yang didengar Allah itu adalah waktu akhir dari sholat, itu maksudnya sebelum salam. Walaupun ada sebagian ya yang mengatakan dubur itu artinya ya akhir. Akhir itu berarti sudah siap, akhir selesai. Begitu ya. Oke. Jadi wallahu a'lam. Kalau saya lebih condong pendapat yang sebelum salam, karena riwayat-riwayatnya lebih roji yang sebelum salam. Karena ada riwayat yang jelas tadi. Ya, tadi sudah saya bacakan berapa riwayat, berapa lapas, 2 lapas dari berbagai riwayat banyak ya. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah doa sebelum salam bisa menggunakan bahasa Indonesia. Doa sebelum salam apakah bisa menggunakan bahasa Indonesia? Itu yang sebelum salam tidak ada riwayat menggunakan bahasa Indonesia.
Yang ada riwayatnya itu sebagian ulama khilaf itu ketika sujud yang boleh. Kalau sebelum salam itu doanya sudah jelas tadi. Sebelum salam itu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma firil maqaddatu wa ma'khurtu, bahasa Arab semuanya. Bahasa Arab. Jadi sebelum salam itu tetap pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Adapun kalau misalnya mau berdoa pakai bahasa Indonesia itu tatkala sujud. Tatkala sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang doa, sungguhnya seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah tatkala dia sujud, faksir doa, maka perbanyaklah doa. Itu sebagai itu rata-rata ulama menyebutkan itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa selain bahasa Arab boleh. Karena kalimatnya di situ adalah faksir doa, maka silakan kalian perbanyak doa. Nah, Nabi menyuruh kita supaya banyak doa ketika sujud. Sudah. Bagaimana dengan orang yang nggak tahu bahasa Arab? Nggak bisa berarti ngamalkan di sini beliau, ya kan? Nggak bisa. Kata Nabi, perbanyak doa ketika sujud. Kalau dia mutlak harus bahasa Arab, bagaimana dengan orang yang nggak tahu bahasa Arab? Bagaimana? Orang Cina misalnya, atau mungkin orang Indonesia sendiri nggak tahu bahasa Arab. Gimana coba dia? Dia mau berdoa keinginannya, dia nggak bisa mengutarakan dengan bahasa Arab. Contohnya, begitu misalnya istrinya lagi mau melahirkan, ya kan? Lagi di belum lahir, dia doa gimana coba? Terus kalimat pakai bahasa Arab. Ya Allah, istri hamba ya Allah mau melahirkan, tolong Allah mudahkanlah. Kalau nggak tahu bahasa Arab, nyusulnya itu banyak. Kebalik-balik itu nanti, ya kan? Boleh pakai bahasa Jawa. Itu tatkala dia sujud, bukan sebelum salam. Karena ketika sujud, ya itu kalimatnya adalah faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Nah, itu dia. Nah, wallahu a'lam. Nah, apa yang masalah mengambil wudhu kan harus menggunakan awalnya membaca bismillah. nah, Sedangkan kalau saya tidak boleh membaca ayat-ayat Quran di dalam kamar mandi. iya. Itu yang dilarang membaca ayat Al-Quran di dalam kamar mandi dan semisal dengannya. Itu secara umum. Adapun tatkala berwudu, maka karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa kita itu suruh baca bismillah, maka itu pengkhususan boleh. Ya, kita baca bismillah, kemudian kita berwudu boleh. Itu yang dilarang itu secara pengkhususan, secara umum nggak boleh. Ya, karena kita yang berwudu rata-rata itu di kawasan kamar mandi, jarang yang di luar dari kamar mandi rata-rata. Karena tempat wudu itu rata-rata kamar mandi. Itu kamar mandi itu termasuk kamar mandi. Salah pintu ya kamar mandi namanya. Kamar mandi itu bukan sedang kawasan yang di toiletnya aja, bukan. Tapi ya itu kamar mandi namanya. Nah, ya, itu boleh. Kenapa? Karena ada lupa ada lapasnya. Ya, itu tentang bacaan bismillah itu diantaranya juga ada kitab sifat salat Nabi. Ya, itu yang ditulis oleh Syekh Al-Albani juga. Beliau mau nyuruh untuk membaca bismillah. Kita tidak apa-apa, bismillah, kemudian kita wudhu. Itu pengkhususan. Nah, tatkala ada larangan kita mengucapkan ayat Al-Quran atau yang semisal dengan di kamar mandi, tapi ketika ini ada kebutuhan maka boleh. Ya, kenapa? Karena dia dibaca sebelum dia berwudhu. Tidak mungkin dia dibaca setelah dia berwudhu, tidak bisa. Beda dengan menjawab salam. Ada hadis Nabi, tatkala Nabi SAW berada di kawasan kamar mandi, buang air kecil. Kemudian ada sahabat yang lewat mengucapkan salam, Nabi tidak jawab. Betul. Karena jawaban salam ini itu masih bisa nanti. Masih bisa kapan? Nanti kan assalamualaikum, keselamatan atasmu, kan begitu artinya itu. Sudah, ini bisa dijawab nanti, pakai jeda bisa. Enggak ada kaitannya. Orang sudah pergi, assalamualaikum, dia lewat aja, dia jawab orangnya, baru dia keluar, waalaikumsalam, boleh. Sebagaimana misalnya orang papasan yang kata assalamualaikum gitu kan, begitu kita assalamualaikum orang udah sampai ujung sana, kita jawab waalaikumsalam, boleh. Nah, ini jawabannya kenapa dilarang itu, karena pada waktu itu boleh dijawab di luar atau pakai jeda. Nah, kalau wudu ini kan nggak mungkin siap wudu baru dia baca bismillah, nggak mungkin. Dia ketika mau wudu, dia wudu, kemudian keluar baca bismillah. Bismillah itu apa? Bismillah itu selesai wudu, nggak mungkin. Bismillah
sunnah itu dibaca sebelum wudhu. Nah ini boleh ya, boleh. Nah, wallahu a'lam. Dan ini banyak ulama yang membolehkan, hampir rata-rata membolehkan ya baca bismillah itu, tidak apa-apa. Silakan kalau ada satu lagi, kalau ada kata tutup. Ada satu lagi. Nah, tafadhol. Mengenai tadi khotib mengangkat tangan. Nah, Saya lihat khotib mengangkat satu jari untuk berdoa. Itu bagaimana? nah, Berdoa khotib mengangkat satu jari. pertanyaannya apa? Ya itu pertanyaannya, bagaimana tentang mengangkat satu jari? Dia tidak mengangkat dua tangan tapi satu jari. Ya, itu yang sunnah. Oh, itu. Itu yang sunnah. Hadisnya sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, itu yang sunnahnya. Yang sunnahnya memang seperti itu. Terima kasih. Nah, ini saya bacakan hadisnya sebagaimana tadi, ya. Kata Marwan. Yang sunnahnya begitu memang ketika khotib, maka yang sunnahnya mengangkat dengan isyarat jari, dengan isyarat jari. Ayo saya bacakan lagi. Kata Umar bin Rubi'ah, ya, suatu ketika saya melihat Bisra bin Marwan mengangkat tangannya, kedua tangannya dari mimbar, maka dia pun berkata, semoga Allah menjelekkan kedua tangannya. Qabahallahu hataini yadai. Semoga Allah menjelekkan kedua tangannya. Kenapa dia jelek doakan begitu? Ini sahabat yang mendoakan. Kenapa dia doakan? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah menyaksikan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah. Ini saking cintanya sahabat ini kepada Rasulullah, sehingga kalau bisa jangan orang berbuat yang menyelisih Rasulullah. Dia doakan. Kenapa kata beliau? Ma yazidu ala an yaqula biyadaihi hakada. Nabi SAW tatkala berdoa tidak lebih dari wa asyara bi isba'ihi, memberikan isyarat telunjuknya seperti ini. Tidak lebih dari ini. Artinya Nabi itu ketika berdoa, ketika khutbah Jumat begini. Ini sahabat yang menjelaskan. Kalimatnya di sini Pak, laqad ra'aitu. Laqad itu apa ya? Dalam kaidah nahwu, siapa yang pernah belajar nahwu ya? Itu litaukid, penekanan. Sebenarnya kalau diucapkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup. Sudah cukup. Tapi tambah pakai laqad, itu menunjukkan apa? Dia namanya betul-betul dia tengok jelas gitu. Sahabat ini jelas, tidak ada keraguan. Makanya di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah, pakai laqad. Sungguh memang betul Rasulullah itu sesuatu nasana, contoh. Sebenarnya nggak pakai qad aja udah bisa orang, udah bisa. Tapi kalimat tambah qad itu penekanan, namanya ditakkid namanya, untuk penekanan. Bahwasanya betul sahabat ini nengok betul dengan kepala matanya. Begini cara Rasulullah itu angkat doa, angkat tangannya ketika berdoa, gitu. Nggak salah lagi, yakin dia ada. Begitu, yakin. Kalau antum saya tanya, Pak, nampak sekolah semalam? Nampak. Pak, nampak semalam? Betul, saya nampak semalam, yakin, begitu. Kalimat itu kalimat yakin betul. Atau kalau gini, betul. Bahkan mungkin kalimat sumpah kan, wallahi, saya nampak semalam dia. Begitu. Ini menunjukkan betul-betul nampak. Serius nampaknya, bukan orang lain yang nampak, begitu ya. Dan yang benar, wallahu a'lam. Ya. Dan demikian Bapak orang tua kami sekalian, ya, bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman hidayah kepada kita. Kita ini mengkaji ini Bapak Ibu, orang tua kami sekalian, bagaimana kita beramal ini sesuai dengan dalil yang ada, ya. Dalil yang ada. Ini yang lebih selamat. Kalau kita beribadah ada dalilnya lebih selamat. Dan kita sebutkan tadi insyaallah ya yang ada dalilnya. Semua yang kita bacakan yang ada riwayatnya insyaallah. Nah demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pemohon kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dimasukkan dalam surga Firdaus bersama keluarga kita, bersama Rasulullah dan para sahabat, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.